Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Haji di YouTube Koji TV dalam acara Temu Pakar. Kali ini di acara Temu Pakar kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah Dr. Judy Zainuddin Enjun, SPOK D Ultrasound MH. Selamat malam dokter. Selamat malam Mas Haji. Terima Kita ngobrol aja ya. Terima kasih dokter sudah memberikan waktu buat kita nih, padahal beliau sangat sibuk sekali. Sedikit saya perkenalkan dulu tentang Dr. Judy Enjun ini, bahwa Dr. Judy Enjun ini adalah berpraktek di RS Kepresidenan, RSPAD Gatot Subroto, Departemen Obstetri dan Ginekologi, subbagian feto maternal. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya banyak sekali ya, ini ya, banyak sekali yang bisa di-sharing, tapi kita ambil saja bahwa beliau juga merupakan dosen dan juga pengajar untuk PPDS FKUI, kemudian juga pengurus anggota POGI Jaya, kemudian pengurus dan anggota PP POGI Kolegium Obgyn dan komisi pelatihan anggota ID, anggota ISOC International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Kemudian beliau juga merupakan tim penyusun modul pelatihan USG Obgyn dasar koasisten, dan juga penyusun modul pelatihan USG Obgyn dasar dokter umum, dan juga tim penyusun modul pelatihan USG Obgyn dasar PPDS Obgyn bersama Kolegium Obgyn dan Indonesia. Jadi beliau merupakan salah satu tim modul penyusunnya yang saya pelajari juga waktu saya PPDS nya dok ya, waktu saya ikut kuliah spesialis beliau ini. Dan saat ini merupakan ketua advokasi di Jakarta Pusat juga ya dok ya. Untuk karya ilmiahnya, karya ilmiah yang Dr. Judy ini buat sudah banyak sekali. Jadi untuk karya ilmiahnya ada tentang buku untuk medis sendiri dan juga untuk orang awam. Buku yang medisnya ada USG Obstetri dan Ginekologi Dasar dan USG Obstetri Ginekologi Dasar edisi 1 dari FKUI penerbitnya, USG Obstetri Ginekologi Dasar untuk dokter. Nah, buku-buku ini juga saya punya dokter. Jadi memang buku-buku dari Dr. Judy itu juga saya baca. Jadi beliau ini merupakan penulis daripada buku-buku yang kami Obgyn pelajari. Dan juga untuk buku orang awamnya banyak sekali tentang mempersiapkan kehamilan sehat, mempersiapkan persalinan sehat, mempersiapkan persalinan sehat, kemudian ada kiat sukses pasangan memperoleh keturunan, natural pregnancy, doa mustajab ibu hamil. Beliau ini juga menciptakan, dan semua bukunya bisa didapatkan di Gramedia ya dok ya, salah satunya ya dok ya. Di Gramedia atau di Tokopedia sekarang. Tokopedia, wow. Jadi alhamdulillah sekali ini kita mendapatkan waktu dari Dr. Judy untuk sharing. Nah, apa yang kita mau sharingkan saat ini adalah tentang 1000 HPK. Jadi 1000 HPK itu hari pertama kehidupan. Kenapa sangat penting sekali? Ya memang di 1000 HPK ini adalah momen yang sangat emas ya dok ya, untuk perkembangan. Ya, periode emas bayi. Dan saya juga tertarik karena saya juga saat ini masih memiliki anak dengan usia 7 bulan. Jadi saya juga ingin belajar dari beliau tentang 1000 HPK itu. Bagaimana dokter? Terima kasih sudah waktunya disematkan untuk kami dok. Ya, saya senang bisa diajak berbagi Ji, karena ya saya nggak sempat mendalami yang model Aji itu ya, jadi aku ya simpel aja untuk ngajar aja gitu. Ternyata dunia udah berubah banget. Iya, makanya itu. Tapi terima kasih loh dok, waktunya sangat, karena kita tahu bahwa dokter ini setiap hariannya selalu mengajar ya dok, mengajar, memberikan sharing ilmu pengetahuan kepada dokter, dan juga pada seperti saya ini adalah dokter kandungannya, selalu mendapatkan pencerahan ilmu dari beliau. Ya, hari ini sebetulnya Senin, Rabu, Jumat tuh ngajar koas, tapi yang Senin malam itu saya ubah jadi tadi pagi, udah beres. Jadi nggak punya utang. Makanya itu terima kasih sekali ya dok ya. Orang kan sering membahas tentang 1000 HPK. Jadi kalau kita sering mendengar tentang 1000 HPK, orang ngomongin 1000 HPK. Nah, sebenarnya 1000 HPK itu apa sih dok? Dan seberapa penting tentang 1000 HPK ini sehingga orang itu harus mengerti tentang apa itu 1000 HPK dokter?
Ya, makasih. Ya. Jadi ya kalau singkatan ya tadi udah Mas Aji sampaikan ya, artinya 1000 hari pertama kehidupan. Tapi kalkulasi matematiknya adalah dimulai sejak pembuahan ya. Sejak pembuahan itu kan ya masa subur, terjadi kehamilan, berakhir di anak itu berusia 2 tahun. 2 tahun Jadi ya. sepertiga kira-kira dalam kandungan, 2/3 setelah lahir seperti itu ya. Pentingnya apa? Karena yang mungkin mudah dipahami adalah otak dulu deh ya. Jadi otak bayi itu lahir kira-kira 380 gram, kemudian pada 2 tahun itu menjadi 1100, 1200. Nah itu 80% dari berat otak kita setelah dewasa. Artinya dengan mengedukasi mulai dari kandungan sampai 2 tahun, kita udah memberikan bekal 80% untuk kehidupannya. Tapi kalau kita baru mulai dari 2 tahun itu kita repot. Jadi kayak mobil kecil kita beri muatan banyak, nggak keambil dia. Tapi kalau itu otaknya bertumbuh bersama dengan kemampuan fisik dan lainnya, dia mampu diisi 80%. Ya, artinya kalau setelah 2 tahun mau diisi 80% nggak mungkin. 80% itu dicapai sejak dalam 1000 hari pertama. Oke. Nah, setelah 2 tahun tinggal sisa 20%. Berarti dalam kesimpulannya bahwa pengembangan otak bayi itu 80% di 1000 pertama kehidupan, betul nggak dok? Ya. Dan sisanya setelah itu ya dok ya? Ya. Berarti kalau pengembangan dengan maksimal, the best-nya di 1000 pertama karena 80% pengembangan otaknya ada di situ ya dok? Iya ya. Jadi kalau masih ingat nggak Mas Aji cerita berapa tahun yang lalu lulusan UNI dengan IPK 4 itu ternyata kan anak tukang beca. Artinya dengan ibunya menjual mimpi, Nduk kalau udah besar jadi dokter misalnya, nanti kalau udah besar jadi ini, jadi itu, jadi ini, semua itu adalah doa ibu dan edukasi. Dia nggak sadar itu, tapi janinnya merespon. Berarti rangsangan itu dipaparkan tiap hari kepada anak itu ya dok ya, di bawah 2 tahun itu dipaparkan tiap detik. Diberi space. Kalau di ada namanya glia itu sel saraf yang mampu membuat sinaps percabangan. Nah kalau itu dia tidak dirangsang, sel-sel neuron itu akan lurus saja satu sel dengan cabang satu gitu. Tapi begitu dia dirangsang musik, gambar, kemudian warna atau bentuk dan lain-lain lah, itu di otak si janin udah terbentuk partisi. Nah, jadi dulu anak saya yang pertama itu kan kita ngajarnya masih baru saya dan istri, tapi anak yang keempat itu diajari oleh 5 orang. Jadi akselerasi intelektualnya luar biasa. Dan itu pengalaman saya udah ya itu terbukti 30 tahun. Dan anak saya sekarang masing-masing beda, tapi yang paling kecil paling pintar karena dia bisa tembus ITB dan UI. Yang kakaknya kan satu-satu aja. Saya juga, istri saya juga satu-satu ya. Tapi kalau dia dalam cuman beda seminggu tembus dua-duanya. Kan sulit ya, artinya bisa ada anak seperti itu kalau nggak by design. Jadi saya bilang sama istri saya, terima kasih ya Mah ya, karena dialah yang bikin anak kita hebat. Kita kan suami coba pikir abis store 1 sperma pergi aja udah. Ya kan nutrisi, edukasi semua ibu. Iya benar-benar dok. Benar dok. Nah itu tadi berarti kesimpulannya memang di 2 tahun itu adalah kita memberikan stimulasi terus menerus untuk memberikan secara tidak sadar kayak gambaran kepada sel-selnya untuk bisa menciptakan seperti itu ya dok ya gambaran. Iya. Gambarannya ya dok. Nanti kalau misalnya Mas Aji kan tadi saya udah kirim PowerPoint ya, itu ada sekitar 100 berapa tuh. Itu ada sebetulnya ada konsep yang berbeda antara saya dengan New Zealand ya. Jadi saya bacanya dulu dari New Zealand dulu. Awal-awal tuh 30 tahun yang lalu dari Jepang gitu. Mereka bagaimana mengedukasi intrauterinnya. Nah, untuk kita yang penting sebetulnya nomor 1 adalah agama ya. Jadi kalau agamanya baik, Allah akan menunjukkan mana yang harus kita lakukan. Jadi kalau dulu saya masih konsep anak saya disekolahin yang sekolah unggulan biar dia masuk ke kedokteran UI misalnya ya. Tapi sekarang konsep saya berbeda. Saya cintai Allah. Jadi saya program untuk cucu saya adalah hafiz Quran.
Nah, jadi sekolahnya pun nanti akan saya masukkan ke misalnya pesantren. Jadi kalau Allah sudah mencintai kita, hidup kita dia yang atur. Jadi itu kan berbeda ya, terbalik. Kalau dulu saya nggak pengen ke pesantren, kalau sekarang saya pengen banget gitu. Jadi cari pesantren yang memang bisa menghadapi era globalisasi gitu. Terima kasih dokter untuk pencerahan kita tentang 1000 ABK di awal ini ya dok ya.